ibadah pada minggu ini. Adik-adik, waktu 2 hari yang lalu kita sama-sama merayakan Natal ya. Bagaimana perayaan Natal di rumah adik-adik? Ya, walaupun kita nggak bisa merayakan Natal di gereja, tapi kita tetap mengucap syukur karena kita masih bisa merayakan Natal bersama keluarga. Di kesempatan ini, Kak Sila bersama Kakak Layan semua mengucapkan Selamat Natal kepada adik-adik semua bersama keluarga. Kiranya Natal membawa damai dalam kehidupan kita bersama. Nah, karena kita masih suasana Natal, kita akan ibadah dengan memuji lagu-lagu Natal. Kita mau siapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Jadi kita mau sikap doa, kita memuji Tuhan, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Adik-adik kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami bersama-sama untuk beribadah kembali. Kami mengucap syukur Engkau sudah lahir bagi kami, dan kami sudah memperingati Natal di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin dari awal hingga akhir. Pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Ampuni salah dosa kami. Tuhan layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita kemarin habis merayakan Natal, kita tahu Tuhan Yesus lahir di mana? Ya, di kota Bethlehem. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Kita memujikan Tuhan, kandang domba itu rumahnya. Kandang domba tentu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun ingin ke Bethlehem supaya
Yesus lahir di kandang domba dan palungan itu tempat tidurnya, tetapi di surga sana para malaikat memuji Tuhan. Ya, kita memujikan Tuhan kita surga. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Siapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Ya, adik-adik sudah menemukan Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik, kita tadi sudah membaca Mazmur. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk manis. Ya, kita mau memuji satu pujian Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis, jadi
hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Baik adik-adik, sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa atas yang memimpin doa. Ya, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau Engkau telah menyertai kami selama seminggu terakhir. Terima kasih juga kalau misalnya Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Kalau sebentar kami akan memulai pembelajaran kami ya Bapa, kiranya Kau memberikan hikmat dan Roh Kudus-Mu, mampukan kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Matius pasal 2 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23. Kak Tasya tunggu sampai adik-adik semua udah buka Alkitabnya. Sudah? Baik, Kak Tasya akan baca Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Gak kerasa, ini sudah bulan Desember, kita udah ada di penghujung tahun 2020, di bulan terakhir di tahun 2020, berarti sebentar lagi kita akan merayakan apa? Merayakan apa? Iya, benar, kita akan merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Nah, perikop yang kita baca barusan itu menceritakan tentang kembalinya Yusuf, Maria, dan bayi Yesus dari Mesir. Loh Kak, kok bisa ke Mesir ya? Kenapa ya ke Mesir ya? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu gimana ceritanya? Kenapa bayi Yesus bisa sampai ke Mesir? Nggak ada suaranya ini. Lupa ya? Ya, gini aja kakak ingetin. Siapa yang inget raja ini? Nggak tahu ya? Lihat gambarnya doang. Depannya H, belakangnya S. Siapa? Rajanya jahat. Siapa? Iya, bener. Raja Herodes, adik-adik. Jadi adik-adik, Raja Herodes ini sangat tidak menyukai Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir, Raja Herodes ini sangat gencar mencari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu disebut sebagai raja orang Yahudi. Sementara dia waktu itu menjadi raja, dia nggak pingin ada pesaingnya gitu. Jadi dia memburu bayi Yesus. Nah, kenapa kok bayi Yesus itu dibawa ke Mesir, Kak Tasya? Jadi pada waktu itu setelah
setelah Raja Herodes mendengar bahwa ada bayi Yesus sudah lahir, dia memerintahkan untuk membunuh semua anak di bawah 2 tahun, bayi-bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem. Makanya untuk menyelamatkan bayi Yesus, Yusuf dan Maria memutuskan untuk melarikan diri ke Mesir, mengamankan diri ke Mesir. Lalu setelah mereka mendengar bahwa Raja Herodes itu sudah mati, maka Yusuf, Maria, dan bayi Yesus kembali dari Mesir. Mereka pulang dari Mesir, mereka melakukan perjalanan yang panjang dari Mesir menuju kemana? Kemana tadi perikopnya bilang kemana? Benar, menuju ke Nazaret. Kenapa Nazaret, Kak? Kenapa di Nazaret? Karena tunggu, sebelum kata saya lanjut, tadi kita sudah menyebutkan banyak nama kota. Ada 3. Pertama ada Bethlehem, yang kedua ada Mesir, terus yang ketiga ada Nazaret. Pertanyaan Kak Tasya, Tuhan Yesus lahir di mana? Bayi Tuhan Yesus lahir di mana? Di Bethlehem kah? Di Mesir kah? Di Nazaret kah? Ayo kita sama-sama belajar lagi biar nggak ketukar-tukar kalau misalnya besok-besok kita belajar lagi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, benar. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Terus kalau Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Nazaret itu apa, Kak? Nazaret itu adalah kota di mana Tuhan Yesus besar. Tuhan Yesus tinggal dan Tuhan Yesus besar di Nazaret. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa Nazaret, Kak Tasya? Kenapa? Karena Allah mau Tuhan tuh memulai pelayanannya dari tempat tinggalnya, dari tempat dia tinggal, dari tempat dia besar, di mana Nazaret itu ternyata di Nazaret itu banyak orang-orang yang sudah berpaling dari Tuhan, sudah banyak orang-orang yang tidak taat, banyak orang-orang yang hilang dan berpaling dari Tuhan. Makanya Allah mau Tuhan memulai pelayanannya dari situ, begitu. Nah, adik-adik kita sudah belajar tadi tentang asal-usul Tuhan Yesus, mulai dari dia lahir di Bethlehem sampai Tuhan Yesus menyelamatkan diri ke Mesir, lalu kembali lagi ke Nazaret, tumbuh, tinggal, dan besar di Nazaret. Kita sudah belajar asal-usul Tuhan Yesus yang begitu panjang. Tapi adik-adik, tahu nggak adik-adik bahwa di balik asal-usul Tuhan Yesus itu tuh ada rencana Tuhan di belakangnya. Seperti yang tadi Kak Tasya bilang, kenapa kok kembalinya ke Nazaret? Karena Allah ingin Tuhan Yesus itu mencari yang terhilang, mencari orang-orang yang sudah berpaling dari Tuhan agar mereka kembali kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, kita juga punya asal usul. Kak Tasya punya asal usul, adik-adik punya asal usul. Dan rencana Tuhan itu ada untuk setiap asal usul kita. Misalnya kayak kita punya papa, punya mama, atau misalnya adik-adik sering dengar cerita dari opa, dari oma. Kita punya keluarga yang seperti itu. Kita harus mensyukuri gitu. Tuhan tuh meletakkan kita di keluarganya adik-adik sekarang, meletakkan adik-adik di keluarganya adik-adik yang sekarang, maka adik-adik harus mensyukuri itu gitu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang asal-usul Tuhan Yesus. Kata saya review lagi. Tuhan Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Tuhan Yesus tinggal dan besar di mana? Di Nazaret. Pintar. Lalu selain itu adik-adik juga harus ingat bahwa hari ini kita sama-sama belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, asal-usul kita, asal-usul Kak Tasya, asal-usul adik-adik, apa yang adik-adik punya sekarang itu adalah bagian dari rencana Tuhan, dan kita harus mensyukuri semua itu karena di balik itu ada maksud Tuhan. Sama seperti tadi, kenapa Tuhan Yesus harus lahir di Bethlehem, lalu ke Mesir, lalu ke Nazaret, dan segala macam itu ada rencana Tuhan di balik itu semua. Dan itu juga berlaku buat Kak Tasya, juga adik-adik. Gitu aja untuk minggu ini. Mari kita sama-sama tutup Alkitabnya. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah boleh
belajar firman-Mu, kami sudah boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan pada kami pada minggu ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mendengar, namun melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan mencerminkan sikap anak Tuhan di balik apa yang kita lakukan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rutinitas kami masing-masing, kiranya Kau menyertai kami selama sisa hari ini dan selama sisa minggu ini. Terima kasih Bapa atas pernyataan-Mu bagi kami sampai detik ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh kakak-kakak kita. Firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak, kesimpulannya apa? Bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal ya di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Termasuk Tuhan Yesus yang sudah turun ke dunia, lahir bagi kita, mati dan bangkit, itu juga adalah rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Siapapun yang menghalangi tidak bisa ya. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia rela turun ke dunia bagi kita. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kak Sila undang adik berdiri. Kita memuji Tuhan. Dia lahir Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami boleh mensyukuri walaupun kondisi saat ini kami di dalam pandemi, tapi kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Natal membawa damai di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan kami, baik di sekolah, di dalam kesehatan, di dalam segala hal yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan meninggalkan ibadah saat ini. Biarlah Tuhan memimpin menyertai kami 1 minggu ke depan di dalam segala hal yang kami lakukan. Berkati orang tua kami, berkati kesehatan kami, berkati sekolah kami. Biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah selesai.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.